Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari eh, Food Estate Peraturan Presiden Nomor 131 per 2024 itu tentang inti regulasi dan implementasi studi kasus. Nah, di sini ada beberapa anggota di kelompok 5. Yang pertama ada Fitriani Rahmawati, yang kedua ada Yuni Nurasana, yang ketiga ada Fadila Raihani, yang keempat ada Faisal Nurzaman, yang kelima ada Anis Nur Azizah, yang keenam ada Iqbal Nur Rahman, ketujuh Kelvin Nur Shihab, dan kedelapan Givari Sapni. Kita lanjut masuk ke materinya. Kepada yang bersangkutan saya persilahkan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan kembali. Perkenalkan nama saya Faisal Nurjaman dengan ujungan PM 025. Di sini saya akan di sini saya akan menyampaikan tentang pendahuluan. Nah, Badan Otoriter Pengelolaan Kawasan Food Estate Sumatera Utara adalah lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2024 dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini bertugas mengelola, mengkoordinasi, dan mengintegrasikan pembangunan serta pengembangan kawasan food estate di Sumatera Utara secara terpusat, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Raihani dengan ujung MPM-nya 016. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari regulasi tersebut ya, yang dimana Perpres nomor 131 tahun 2024 ini mengenai tentang pembentukan Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Food Estate Sumatera Utara. Tujuannya untuk meningkatkan ketersediaan pangan nasional dituju pada pasal 4 ayat 1 UUD RI tahun 1945 menyatakan bahwa negara harus menyediakan pangan dengan membangun kawasan food estate. Untuk menjaga keberlangsungan pangan tersebut, perlu adanya pembentukan Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Food Estate. Inti dari regulasi ini yaitu yang pertama, pembentukan Badan Otorita yang merupakan lembaga non-struktural di bawah tanggung jawab Presiden. Tujuannya untuk mengelola kawasan food estate di Sumatera Utara yang terkoordinasi. Susunan organisasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, Dewan Pengarah Pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator yang berisikan 12 anggota Menteri, Kepala Bappenas, Kepala BRIN, Kepala BMKG, serta Gubernur Sumatera, dan Badan Pelaksana yang di bawah Kementan. Yang kedua, cakupan wilayah kawasan food estate ini pada masa jabatan Presiden Joko Widodo, awalnya itu seluas 5.913 hektar. Kemudian berkembang seluas 15.057 hektar di 4 wilayah kabupaten. Cakupannya meliputi dua bagian. Yang pertama wilayah otoritatif, tanah negara, tanah hak dan kawasan hutan, dan wilayah koordinatif yang 4 kabupaten. Di antaranya Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan rencana induknya itu 20 tahun jangka panjangnya, dan rencana jangka menangnya itu 5 tahun. Dalam tata kerjanya, badan otorita ini bekerja sama serta memberikan pelayanan. Pelayanannya itu berupa jasa kepada petani, peternak, badan usaha, atau pihak lain terkaitnya, termasuk pengolahan penggunaan tanah dan berhak mendapatkan imbalan atas jasa yang mereka kasihkan dengan alokasi dana dari APBN. Urgensi dari regulasi ini menjadikan dasar hukum untuk kerjasama dalam fasilitas pembangunan kawasan food estate Sumatera Utara yang memerlukan koordinasi dan integrasi dalam keberlanjutan pembangunan kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dalam program ketahanan pangan, apalagi dalam pembentukan badan otorita yang menegaskan prioritas strategis dari pemerintah untuk ketahanan pangan nasional.
Sekian dari saya, kemudian dilanjut oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Anisura Aziza dengan ujung NPM 026. Nah, di sini saya akan membahas studi kasusnya, yaitu studi kasusnya adalah analisis strategi program food estate dalam menciptakan kawasan hortikultura terpadu pada masyarakat Desa Riaria, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Next. Nah, di sini ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu pembangunan nasional di Indonesia merupakan suatu proses yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional adalah sektor pertanian. Sektor ini menjadi penopang utama dalam penyediaan kebutuhan pangan masyarakat serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, kebutuhan pangan juga mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga menuntut adanya sistem produksi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara berkelanjutan. Next. Studi kasus ini, studi kasus ini yang dilakukan oleh Nurdin Ismail pada tahun 2024 meneliti implementasi program Food Estate di Desa Riaria, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Total total luas food estate yang diusulkan adalah sekitar 1.600 hektar pada tahap pertama di tahun 2020. Lanjut, 1.000 hektar dikelola untuk pengembangan food estate dengan 215 hektar dikelola oleh Kementerian Pertanian untuk komoditas bawang merah, bawang putih, dan kentang, serta 785 hektar untuk pengembangan selanjutnya. Dari sisi produksi, program ini menunjukkan hasil positif karena meningkatkan komoditas hortikultura seperti kentang, bawang merah, dan bawang putih. Secara administratif, pembentukan kawasan pengorganisasian lahan ini serta pembangunan infrastruktur dalam dasar telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi. Namun secara sosial dan struktural muncul sejumlah permasalahan. Terjadinya transformasi komoditas dari tanaman tradisional masyarakat seperti kopi, kemenyan, andaliman, dan sayuran lokal menjadi komoditas yang ditentukan oleh pemerintah dan investor. Perubahan ini menyebabkan pergeseran posisi petani dari pengelola mandiri menjadi pekerja atau mitra dengan kontrol terbatas terhadap harga, produksi, dan pemasaran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan proses proletariasasi dan depesantisasi atau hilangnya kemandirian petani. Nah, selain itu, implementasi program ini juga menghadapi kendala teknis seperti infrastruktur irigasi yang belum siap, akses jalan yang terbatas, serta kegagalan panen pada tahap awal akibat pembukaan lahan baru. Konflik agraria dan pendekatan perencanaan yang bersifat top-down menunjukkan bahwa aspek partisipasi masyarakat ini belum optimal. Jadi jika dikaitkan dengan Perpres nomor 131 tahun 2024 ini, secara formal program ini telah memenuhi aspek pembentukan kawasan dan peningkatan produksi. Nah, namun secara substantif masih terdapat ketidaksesuaian pada prinsip partisipasi, keberlanjutan ekologis, serta perlindungan kedaulatan petani. Dengan demikian, implementasi food estate di Desa Riaria belum sepenuhnya mencerminkan pembangunan kawasan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Gipar Samniriandita dengan ujung NPM 142. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahannya. Yang pertama, permasalahan teknis dan produksi, yaitu ketidaksiapan lahan dan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan akses jalan. Lalu ada pembukaan lahan baru dilakukan tanpa proses pemulihan kesuburan tanah. Yang kedua, ada permasalahan sosial ekonomi petani, yaitu perubahan komoditas dari tanaman tradisional ke komoditas yang ditentukan pemerintah dan investor menyulitkan proses adaptasi petani. Lalu ada hilangnya kemandirian petani dalam menentukan jenis komoditas, sistem produksi, harga, dan pemasaran hasil panen.
Yang ketiga ada permasalahan lingkungan dan agraria, yaitu alih fungsi lahan hutan dan lahan adat memicu konflik antara masyarakat dan pengelola program. Lalu ada pembukaan lahan skala besar yang menimbulkan degradasi lingkungan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Nur Rahman dengan ujung NPM 140. Di sini ada analisis kesesuaian. Nah, jadi kesesuaian dengan regulasi Perpres nomor 131 tahun 2024 ini, yaitu Perpres ini untuk mengamanatkan pengelolaan secara terkoordinasi, berkelanjutan, dan partisipatif untuk ketahanan pangan. Akan tetapi hasil studi menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Yang pertama itu ada aspek koordinasi kementerian dan pemerintah belum efektif karena perencanaan teknis yang lemah. Ini terjadi dikarenakan dari pihak pemerintah itu belum bisa eh, menunjukkan keefektifan dalam berkomunikasi ataupun koordinasi dengan masyarakat setempat, dan ini juga membuat ketidaksiapan mereka dalam kesiapan lahan dan juga infrastruktur pada awal masa tanam. Yang kedua ada aspek keberlanjutan belum terpenuhi akibat resiko ekologis dari pembukaan kawasan baru. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan dikarenakan ini menjadi alih fungsi lahan dan pembukaan kawasan baru ini menimbulkan persoalan ekologis, yaitu tanah yang tingkat keasamannya tinggi ini serta belum siapnya tanah ini untuk dilaksanakan penanaman. Yang ketiga, ada aspek partisipasi petani cenderung pelaksanaan teknis ketimbang pengambilan keputusan. Nah, untuk permasalahan ini juga bisa terjadi dikarenakan secara di lapangan ini banyak partisipasi petani dalam menentukan komoditas pola kemitraan yang awalnya eh, sesuai dengan keinginan petani, tetapi setelah adanya eh, pemerintah ataupun investor itu menurut semua keinginannya menurut investor, yang dimana itu bisa menjadi salah satu tantangan bagi petani yang belum bisa dikuasai oleh petani, dan juga tidak adanya bimbingan dari awal dari pihak pemerintahnya. Yang keempat, ada aspek kedaulatan pangan di mana petani kehilangan kontrol lahan produksi didominasi oleh skema kemitraan dari pemerintah dan juga investor. Nah, untuk kedaulatan pangan ini itu tujuan pertamanya yaitu untuk memperkuat kedaulatan pangan. Namun, jadi si para petani ini kehilangan kontrol lahan produksi dan juga nilai harga pasar mereka, karena semua itu dikontrol oleh pemerintah maupun investor. Nah, untuk kesimpulannya, secara normatif, implementasi food estate di Desa Ria-Ria Kecamatan Humbang, Kasundutan telah memenuhi aspek formal regulasi seperti pembentukan kawasan, peningkatan produksi, dan pembangunan infrastruktur dasar. Namun, secara substantif, terdapat ketidaksesuaian pada aspek partisipasi, perlindungan petani, dan berkelanjutan ekologis. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fitiani Rahmawati dengan ujung NPM 007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis koordinasi, yang dimana program Food Estate ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Pembangunan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Bidang Perkebunan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan lembaga lainnya, yang dimana masing-masing memiliki peran dalam mendukung aspek produksi pertanian, pembangunan infrastruktur, pengaturan tata ruang, dan pengelolaan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa program dirancang secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian skala besar. Namun dalam implementasinya tidak di lapangan, peran pemerintah sebagai mediator dalam kerjasama antar petani dan investor masih dinilai belum optimal, karena pemerintah belum sepenuhnya aktif dalam mengawasi dan memfasilitasi kemitraan tersebut, sehingga hubungan kerjasama cenderung lebih didominasi oleh pihak investor. Kondisi ini menyebabkan posisi tawar petani menjadi lebih lemah dan juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan program. Next.
Selanjutnya ada analisis keberlanjutan. Yang pertama dari analisis keberlanjutan fisik, secara fisik program berjalan tetapi keberlanjutannya masih perlu perbaikan kualitas dan juga pengelolaan. Kemudian dari sisi keberlanjutan ekonomi, kondisi masih belum stabil karena petani masih bergantung pada investor, terutama dalam hal modal dan juga pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi petani belum sepenuhnya tercapai. Selanjutnya, dalam aspek keberlanjutan sosial, terdapat risiko konflik agraria dan pergeseran peran petani dari pengelola menjadi buruh. Kondisi ini berpotensi melemahkan struktur masyarakat agraris yang sebelumnya mandiri. Kemudian dari perspektif keberlanjutan ekologis, pembukaan lahan baru serta minimnya mitigasi terhadap risiko iklim dapat menimbulkan kerentanan lingkungan dan juga mempengaruhi stabilitas penduduk di masa depan. Yang terakhir ada pada aspek keberlanjutan kelembagaan. Perlindungan hukum dan pengawasan pemerintah dalam skema kemitraan ini masih lemah yang mengakibatkan posisi petani dalam kerjasama dengan pihak investor belum cukup kuat. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yuni Rasana dengan nomor ujung NPM 011. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis partisipasi, di mana berdasarkan hasil kajian jurnal partisipasi petani dalam program Food Estate di Desa Ria-Ria ini, khususnya pada petani, telah terlihat dilibatkan dalam tahap pelaksanaan juga seperti dalam pengolahan, penanaman, dan juga pemeliharaan komoditas, di mana peran petani ini sebagai pelaksana teknis di lapangan serta penerima manfaat dari program. Namun, dalam aspek perencanaan, dalam mengambil keputusan strategis, pola yang diterapkan masih cenderung top down, di mana dalam pengambilan keputusan strategis, seperti dalam perencanaan serta dalam sistem distribusi sarana produksi lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan melalui Kementerian Teknis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi petani masih belum berpartisipasi secara fungsional. Nah, belum mencapai partisipasi secara interaktif, di mana peran petani hanya sebagai pelaksana program saja. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi petani ini berada pada tingkat partisipasi fungsional. Petani ini dilibatkan dalam implementasi teknis, tetapi belum sepenuhnya memiliki kontrol terhadap arah kebijakan dan pengelolaan kawasan hortikultura terpadu. Next. Nah, adapun analisis kedaulatan pangan, di mana program Food Estate sejalan dengan prinsip kedaulatan pangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022, di mana dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa kedaulatan pangan ini adalah hak negara bangsa untuk menentukan kebijakan pangan secara mandiri serta menjamin hak-hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup, aman, dan juga bergizi. Dalam negara menjamin hak masyarakat ini untuk menentukan pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani. Nah, dalam implementasi Food Estate di Desa Ria-Ria ini, program ini telah sejalan dengan prinsip undang-undang karena bertujuan untuk mendorong peningkatan produksi pangan hortikultura, memanfaatkan potensi lahan dataran tinggi yang sesuai dengan komoditasnya, dan juga memberikan dukungan pada sarana produksi dan juga infrastruktur. Namun, dari hasil jurnal ditemukan bahwa tingkat kemandirian petani ini belum optimal dari sisi kemandirian petani. Nah, masih terdapat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah seperti pada bibit, pupuk, dan juga alat mesin pertanian yang masih tinggi. Nah, selain itu, akses pasar dan juga stabilitas harga belum sepenuhnya dikelola oleh petani secara mandiri. Nah, hal ini menunjukkan kedaulatan pangan secara struktural mulai dibangun, tetapi secara substantif kemandirian ekonomi petani masih perlu penguatan. Nah, hal ini sesuai juga dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021, di mana implementasi sub
implementasi food estate berpotensi mendukung ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan juga peningkatan aktivitas pertanian. Namun, peran kelembagaan desa dan BUMDes dalam pengelolaan rantai nilai masih belum optimal. Oleh karena itu, meskipun secara normatif program telah sejalan dengan arah kebijakan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021, secara implementatif masih diperlukan penguatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan desa agar keberlanjutan program dapat terjamin. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Kelvin Nursiap dengan unjung NPM 141. Pada bagian ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari yang pertama, yaitu pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2024 menegaskan pembentukan Badan Otorita Pengelola Food Estate Sumatera Utara. Pembentukan badan ini bertujuan sebagai dasar hukum dalam mengelola kawasan food estate secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, jika kita melihat implementasi di desa Ria-Ria, program food estate ini menunjukkan beberapa hasil yang cukup positif, yaitu misalnya menjadi peningkatan produksi tanaman hortikultura serta pemanfaatan lahan dataran tinggi yang sebelumnya belum dimaksimalkan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan. Sebagian besar petani di kawasan tersebut masih bergantung pada investor dan bantuan pemerintah. Hal ini menyebabkan kemandirian ekonomi petani dan kedaulatan pangan belum sepenuhnya tercapai. Di sisi lain, dari aspek infrastruktur fisik seperti akses jalan dan fasilitas produksi, program ini relatif berjalan cukup baik. Meskipun begitu, program food estate juga menimbulkan beberapa resiko yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama itu resiko sosial, yaitu adanya pergeseran peran petani yang sebelumnya sebagai pengelola lahan buruh di lahan sendiri. Yang kedua yaitu resiko ekologis, yaitu potensi kerusakan lingkungan apabila pengelolaan lahan tidak dilakukan secara berkelanjutan. Yang ketiga ada risiko kelembagaan, seperti lemahnya perlindungan hukum bagi petani serta posisi tawar petani yang masih rendah dalam kemitraan dengan investor. Oleh karena itu, agar program food estate dapat berjalan lebih optimal diperlukan beberapa langkah penting. Yang pertama itu penguatan koordinator antar pemerintah, antara kementerian dan lembaga pemerintah agar kebijakan yang dijalankan lebih sinkron. Kedua, penguatan peran kelembagaan desa dan BUMDes agar masyarakat lokal lebih terlibat dalam pengelolaan kawasan pangan. Ketiga, yaitu perlindungan hukum bagi petani sehingga mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam kerjasama dengan pihak investor. Dengan langkah tersebut diharapkan program food estate tidak hanya mampu meningkatkan produksi pangan, tetapi juga dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan petani lokal. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami atas presentasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun eh, sedikit UAE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.